Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YWB Story, channel yang membahas misteri dan kumpulan cerita-cerita mistis. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. YWB Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sini gue akan mau bercerita soal kejadian horor yang belum lama kejadiannya, sekitar tahun 2020. Waktu itu gue baru mau pulang dari rumah saudara gue di daerah Bekasi. Gue emang sering sih ke rumah saudara gue ya, rutin lah. Bahkan bisa dibilang 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Soalnya rumah saudara gue ini juga gak jauh dari rumah gue, sedangkan rumah gue itu di daerah Jakarta Timur. Kejadian ini gue ingat-ingat sekitar bulan November 2020. Gue berkunjung ke rumah saudara gue ini kira-kira mulai dari siang, pulangnya sekitar abis maghrib jam 7 malam lah. Di situ gue ragu sebenarnya. Padahal udah disuruh nginep, tapi gue memilih untuk pulang aja karena besok juga ada kerjaan pagi gitu. Akhirnya gak lama gue memesan ojek online. Gue pulang naik ojol ya ke rumah dari Bekasi ke Jakarta Timur, teman-teman. Saat gue udah mesan ojol, biasalah ya, menunggu sebentar gitu karena perjalanan dari titik lokasinya dia ke tempat penjemputan gua. Akhirnya gue nunggu driver ojol buat jemput, sambil ngobrol-ngobrol gitu sama saudara gua. Sambil ngobrol-ngobrol nggak lama gua kan ngecek aplikasi lagi ya, takutnya driver ojolnya udah mau sampai atau seperti apa gitu. Dan pas gua ngecek aplikasi itu gua kaget banget, dimana ada 2 driver yang jemput. Padahal waktu itu gue mesen cuma 1 driver. Terus gue refresh aplikasi itu, gue refresh terus kan aplikasinya. Ternyata benar ada 2 ojol yang jemput, entah error atau apa gitu. Padahal gue nggak mesen sama sekali 2 driver itu, cuma 1 ya. Pas gue lihat titik si bapaknya yang driver kedua ini atau yang satunya lagi gitu, dia dari arah berlawanan sama yang driver pertama yang gua order. Kalau dilihat sesampainya di titik jemput bakal bareng sih, nggak lama bakal bareng. Di situ gua mau cancel cepet-cepet tapi nggak bisa. Itu waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba bener-bener error aplikasi itu. Terus gue bilang dong sama saudara gue, kata saudara gue juga nanti aja cancelnya, nunggu drivernya udah sampai, paling kita minta maaf aja kalau ini kayaknya ada yang error gitu. Kalau kata tante gue seperti itu. Nah nggak lama tuh datang ojek yang gue pesen ya, sebut aja Abang A, driver yang gue dapet dari aplikasi. Dan driver B ini driver yang menurut gue error ini nih, sebut aja driver B ya. Gue bilang akhirnya sama si driver B ini kalau berberat hati buat cancel. Akhirnya dia pun setuju ya, karena gue jelasin juga nih gimana gue bisa mesan 2 kayak gini. Gue jelasin ini kayaknya error, gue minta maaf, dan ya pokoknya biar dia tuh nggak kecewa ya. Akhirnya dia pun setuju ya, dia memaafkan dan dia akhirnya batal jemput gue. Nggak lama gue balik dan biasa gue pamitan sama saudara gue dan diantar sampai depan rumah pagar. Ya biasalah kalau ada keluarga mau pamit pulang, biasa diantar gitu ya sampai depan pagar rumah. Nah di sini awal mula kejadian menurut gue cukup bikin gue trauma ya, atau gue bingung juga sampai sekarang. Perjalanan pun dimulai. Akhirnya gue jalan pulang sama si Abang A ini. Gue manggilnya Abang A ini karena lupa ya teman-teman. Abang A, ojek A ini, dia ramah banget sih menurut gue, karena dia orangnya komunikatif, ngajak ngobrol gitu.
ada aja bahan obrolannya nih sepanjang jalan. Tapi yang gue bikin gak nyaman dan bikin gue risih, si abang A ini wangi banget teman-teman. Sampai wangi parfumnya itu bikin kepala gue pusing. Pusing ya. Kalian bisa bayangin deh. Wanginya ini sih menurut gue sih wanginya familiar ya, tapi gue gak kepikiran itu wangi apa waktu itu. Gue kayak pernah nyium tapi gue lupa. Lagian gue juga gak begitu peduli. Gue udah ngobrol aja, yang penting sambil jalan gitu kan. Dan tiba-tiba lagi ngobrol, abang A ini bilang, "Mas, ini benar kan jalannya?" Gue saut dong, "Betul kok bang, lanjut aja belok kanan." Tapi gue ragu, kok jalannya kayak gini, kayak menurut gue tuh asing, gak pernah gue lewatin. Karena gue ragu, gue buka aplikasi Google Map. Di situ map gue juga kebetulan error. Udah gue refresh beberapa kali nggak muncul petanya. Gue juga ngetes WA temen gitu kan, dia live checklist 2, tapi entah kenapa kalau pas di Google Map itu kok error gitu. Lagi cek HP gitu, abang ojol ini tiba-tiba bilang gini, "Mas, map saya error nih, nanti arahin aja ya lewat map HP Mas." Gue iyain aja dong, dan masih tetap usaha buka Google Maps sambil nyaut iya bang gitu kan. Nah gak lama gue ngomong deh, gue jujur bang, Maps gue juga error, tapi nanti gue arahin deh. Sambil tetap usaha gue Google Maps gue buka. Si abang ojol ini juga sambil usahain lihat Maps di aplikasi ojolnya yang di atas motor itu, yang di depan lampu itu kan. Gue inget di situ jalanan cuma lurus doang, dan di situ perumahan, kayak ada perumahan gitu. Bentuknya rumahnya mirip-mirip kayak perumahan-perumahan yang bentuknya sama. Rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan doang yang nyala kayak perumahan nggak berpenghuni gitu. Gue bingung dong, ini perumahan apa gitu sepanjang jalan itu pas ketika abis mapsnya pada error. Terus sedangkan seinget gue, tiap gue ke rumah tante gue atau ke rumah saudara gue nih, nggak pernah gue lewatin perumahan ini gitu. Lagian sejak kapan ada perumahan deket sini yang bentuknya begini? Gue lagi mikir-mikir, tiba-tiba si abang ini juga nyeletuk lagi, "Mas, sudah bisa nih mapnya." Ya udah, gue tenang lah, alhamdulillah, gue pikir gue gitu. Tapi gak tahu jalanan yang gue lewatin makin lama makin asing. Perumahan yang udah lewat sekarang lewatin gang-gang kecil kumuh. Di situ juga gue nggak ngomong apapun sama abang ojol ini. Gue cuman amatin sekitar yang sama. Sekali lagi gue gak lihat orang, bahkan motor lain tuh kayak sepi gitu, kayak gang-gang sepi tapi kosong gitu kan. Nah di saat yang bersamaan juga gue inget, gue ngecek jam, waktu itu masih jam 7-an lah ya, yang artinya udah mau masuk azan isya teman-teman. Tapi nggak ada suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama juga merinding, lama-lama nih gue aneh nih, mulai aneh gitu kan. Suasananya juga sunyi, seperti kayak jalanannya sempit, suasananya sunyi, perkampungannya tuh kayak perkampungan mati gitu teman-teman. Terus gue nyeletuk dong sama abang ojol ini, "Bang, perasaan ini bukan jalan ke arah rumah saya." "Masa sih Mas, saya cuma ngikutin map aja, kalau alamat yang Mas tuju ke sini." Nah kata abang ojolnya gitu. Setelah gue telusurin, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujungnya jalan juga gue ngeliat kayak kebun kosong gitu. Dalam hati gue, kapan di sini ada kebun buah gitu kan, mirip kayak kebun-kebun kayak di pedesaan lah. Terus abang ojolnya ini nyeletuk, "Mas, rumahnya udah deket nih, tinggal lurus aja kan, tapi kayaknya motor gak bisa masuk." Terus abang ojolnya itu nyuruh gue turun ke arah kebun itu, nunjuk ke arah perkebunan itu. Jadi gue turun, dia minta turun kan, sambil nunjuk udah nyampe gitu, nunjuk ke arah kebun yang menurutnya dia melihat ke rumah gitu kan. Ya gue turun dong. Terus nggak lama gue bilang aja, "Kita salah deh bang, kayaknya bukan di sini, ini kebun kosong." Gue bilang gitu ke abang ojolnya. Nah terus abang ojolnya bilang, "Ya kan kita cuma ngikutin AP aja mas, terus gimana nih?" Nah di situ malah nanya balik si abang ojolnya, dan akhirnya dia nyuruh gue naik cepet-cepet tiba-tiba.
merinding kan, makin panik gara-gara abangnya nyuruh buru-buru naik. Dari situ dia langsung muter balik motornya, nancep gas rada kencang juga, ngebut gitu kan. Terus gue nanya sama bang, kenapa bang? Kok tiba-tiba nyuruh naik cepet-cepet terus ngebut bang? Nah, di situ abangnya nggak ngejawab. Di situ juga gue udah mulai curiga nih sama abang A ini, parfumnya yang rada-rada nggak umum nih, yang dari tadi gue nyium bikin pusing gitu ya. Perjalanan gue tempuh berasa lama banget, yang akhirnya gue istirahat di sebuah warung. Bang ojolnya ngajakin, mas istirahat dulu ya, saya bingung kok nggak nyampe-nyampe. Kata abang ojolnya juga bingung. Terus gue juga agak ragu, tapi gue ikutin aja. Di situ kita mampir di warung, tapi nggak beli apa-apa. Abangnya itu kayak sakit gitu dari tadi, kayak mau muntah gitu. Nah, gue yang anehnya ini juga warungnya itu nggak ada orangnya. Terus gue nanya dong, sakit nggak bang? Kalau nggak, gue pesan ojol yang lain aja, jangan dipaksain bang, nanti tetap gue bayar. Enggak mas, saya cuma masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucet, kayak masuk angin gitu, emang kayak sakit gitu kan, ada keringet di mukanya gitu. Kita lanjut jalan lagi nih. Perjalanan dari Bekasi Jakarta Timur tuh kayak berasa Jakarta Bandung. Setelah perjalanan dilanjutin, gua udah mulai mau nangis. Saya ada rasanya panik kan. Perkiraan cuman paling 1 jam, suasananya kayak ini kok beda banget gitu. Lebih banget dari 1 jam kayaknya nih. Kayaknya gua nyasar nih, tersesat, tapi gua nggak tahu ini lokasinya di mana gitu. Gua ngeliat handphone atau ngeliat jam, di situ jam 8:30 malam. Pengalaman ini kayak menurut gua kayak mimpi. Nggak lama abangnya juga sebentar-sebentar istirahat, menepi, muntah-muntah. Gimana nggak ngeri kan? Kenapa? Gua ngerinya kenapa-napa gitu kan. Akhirnya singkat cerita, setelah kita ketemu suatu pusat perbelanjaan kecil atau swalayan gitu, gua akhirnya lega tuh. Wah, tandanya gua bentar lagi sampai rumah nih. Gua kayak ngeliat kayak swalayan gitu kan. Gak lama dari pusat swalayan itu gue lewatin pasar malam, dan itu gue lihat kok rame banget, padahal nggak pernah serame ini gitu. Gue mikir-mikir juga nih ada perayaan apa besok. Biasanya pasar bakal buka sampai malam gini pas ada perayaan, tapi nggak ada perayaan apapun deh. Pasar tradisional Jakarta nggak ada yang buka malam. Kalaupun ada ya pasti pasar malam yang buka dadakan sementara. Nah, di situ pun yang perasaan gue udah mau nyampe, ada lagi aja kendala. Tiba-tiba gerimis, jadi langsung blas hujan deras. Gue nepi lagi. Akhirnya sama abang ojol itu pakai jas hujan dan lanjut jalan sambil hujan-hujanan nih. Gue pakai jas hujan yang modelnya yang kayak macam model kelelawar gitu, yang bisa jadi satu jas hujan bisa berdua gitu sama abangnya kan. Mulailah di situ gue dengar satu persatu pengendara lain yang lewat tuh, karena masih gua ngumpet di dalam jas hujan, jadi nggak ngeliat tuh suasana luar. Baru tuh udah mulai kelihatan ada suara motor. Gua lagi di dalam jas hujan, gua tuh kedengar suara motor gitu kan. Kita jalan, gua ngumpetin kepala gua ya, nunduk gitu kan ke jas hujan, biar sambil dekep handphone gua yang gue taruh di tengah-tengah di antara abang ojolnya, biar nggak kehujanan kan. Nggak lama gue udah mulai dengar suara ini pengendara lain yang lewat. Terus gue coba buat ngeliat, bener tuh udah ada pengendara lain, udah ada motor. Gue ngeliat juga udah ada, nah ini nih udah ada jalan raya pada umumnya nih. Terus yang bikin anehnya, kita doang berdua sama abang ojolnya yang basah kuyup. Itu jalanan ternyata kering. Nah terus gue nanya sama abangnya pas di lampu merah, bang kita kehujanan di mana ya? Kok kita doang yang hujan, yang kebasahan, yang pakai jas hujan, yang lain pada kering gitu kan. Singkat cerita, sampailah nih di rumah gue nih. Gue udah mulai masuk gang rumah nih. Gue udah apal lah ini jalanan-jalanan rumah gue nih, udah familiar banget ini yang jalan biasa gue lewatin. Akhirnya setelah gue sampai, gue copot helmnya sambil gue nanya, bang jujur bang, abang manusia kan? Terus kata abangnya, ya Allah mas, iyalah saya manusia. Sambil ketawa dia. Nah terus gue bilang aja,
Ya habis bisa-bisanya tuh Maps ngarahin ke kebun kosong. Emang tadi kenapa bang kok nyuruh naik cepet-cepet, terus kan abang sendiri yang nyuruh saya turun buat udah nyampe rumahnya. Nah, pertanyaan gue itu dijawab tuh sama abangnya. Iya mas, tadi saya nyuruh cepet-cepet, katanya ngelihat rumah kuning chatnya. Di situ ada satu petak rumah kuning di daerah kebun situ. Saya kira itu kan titik lokasinya kan, makanya saya udah nyampe bilangnya waktu itu. Tapi nggak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu, telanjang dada, kurus banget, tapi pas ngadep saya nggak ada mukanya mas. Makanya saya nyuruh mas tuh naik cepet-cepet terus tancap gas tadi. Nah terus gue di situ cuman bisa nelan ludah doang. Bayangin, gila merinding. Itu nggak bakal gue lupain kayaknya tuh sampai sekarang. Akhirnya gue bayar karena waktu itu harganya 16.000 ya di aplikasi. Akhirnya gue kasih duit 70.000. Dan terus belum masuk ke rumah, gue naruh handphone di meja teras rumah. Kemudian ramai sekali notif yang gue terima, ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai DM TikTok pun ramai. Gue betul-betul kaget, ternyata jam udah nunjukin jam setengah 12 malam teman-teman. Dari Bekasi setengah 7 sampai Jakarta Timur jam setengah 12 malam.